Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Kang Epot ya. Oke, untuk sekarang Kang Epot mau kembali ngebahas salah satu matabor ya. Salah satu jenis matabor. Ini masih satu jenis ya, meskipun satu wadah ini masih satu jenis matabor ya. Ini matabor Hoso namanya. Jumlahnya ada 13 PCS. Dan kita lihat di depannya ya. Ini dari HNL. Ini fungsinya untuk melubangi kayu ya. Di sini tertulis ya. Ada untuk pelubang kayu. Jadi ini untuk bisa melubangi kayu dari H dan L. Hoso set 13 PCS. Kita buka ya untuk matabornya seperti apa di dalamnya ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk dalamnya ya. Ini matabor Hosonya yang ini. Ini matabornya. Sama ini juga dudukan untuk matabornya. Ini matabornya ya. Ini bisa dicopot. Ini matabornya hampir ya sama dengan matabor besi ya. Untuk bentuknya sama dengan matabor besi. Ininya juga rata urilnya, dan ininya juga untuk ujungnya sama dengan matabor besi ya. Ini bisa dicopot ya dari dudukannya. Ini kan ada lubang baut. Ini ada lubang bautnya, jadi kita bisa buka si lubang ini menggunakan kunci L-nya seperti ini. Kita putar ya. Jadi kalau kita butuh dudukan yang kecil, ini yang paling kecil ya dudukannya. Jadi kalau kita butuh matabor Hoso yang terkecil, yang ukurnya kecil, kita bisa pindahkan si matabornya ini ke sini ya. Jadi ini satu matabor untuk dua dudukan. Oke, untuk matabor Hoso ini seperti tadi di depannya, di dalam bungkusnya ini, kotaknya ini itu tertera untuk melubangi kayu ya. Saya pernah beberapa kali menggunakan matabor Hoso ini untuk melubangi kayu. Tapi saya saranin untuk melubangi kayu menggunakan mesin bor. Itu usahakan kayunya yang tipis ya. Misal papan ya, ataupun triplek ataupun thick block. Untuk kayu yang tebal, setebal mungkin 5 sentian kayak kaso atau balok ya, itu saya pernah coba, itu nggak bisa ya, karena memang kurang tenaga ya untuk bornya. Dan karena bor yang saya punya itu di rumah memang tenaganya kecil, tapi nggak tahu kalau kita menggunakan mesin bor yang wattnya lebih besar, karena yang saya punya hanya ukuran 300-an watt ya untuk mesin bornya. Jadi untuk melubangi kayu yang tebal kayak usuk atau balok, yaitu malah macet untuk mata bornya. Jadi kurang tenaga. Ya untuk melubangi kayu yang setebal papan 3 cm, 2 cm ataupun triplek, thick block itu bisa ya. Yang tipis-tipis. Ya selain untuk kayu, matabor Hoso ini juga saya pernah melubangi plastik ya, seperti ini. Ini berbahan plastik, melubangi ember ataupun melubangi kotak plastik itu saya pernah coba dan memang bisa untuk melubangi plastik. Ataupun untuk melubangi pipa PVC ya. Jadi kalau kita butuh lubang di pipa PVC, zaman sekarang kan ada tanaman sayuran yang ditanam di paralon ya. Itu juga bisa menggunakan matabor ini untuk melubangi pipa PVC-nya. Ataupun kita melubangi bambu ya. Saya pernah beberapa kali menggunakan matabor Hoso ini untuk melubangi bambu. Kemarin pada saat bikin saung dapur ya. Jadi kalau kita butuh lubang di bambu, kita bisa menggunakan matabor Hoso ini ya. Tentunya kalau di bambu kita sama dengan
Kalau kita ngebor besi ya, kita bisa beri tanah dulu di bambunya, kita beri titik, kita menggunakan kampak ataupun menggunakan golok ya, supaya si mata bornya ini tidak geser-geser ya, karena bambu kan licin. Jadi kita bisa beri titik dulu ataupun kita beri titik menggunakan golok, pakai kampak ataupun pakai golok ya. Oke, langsung saja kita lihat ukurannya. Ini untuk ukurannya. Untuk ukurannya dari mata bor ini yang paling terkecil ini ya. Ini ukurannya memang nggak nampak jelas ya, karena si ininya penggetokannya memang kurang sempurna. Yang ini juga yang kedua ya. Yang kedua memang kurang begitu sempurna untuk menggetokannya. Ukurannya di sini ini merangkap double ya, tapi ini lumayan kelihatan. Ini ukurannya 22 mili ya, meskipun double untuk penggetokannya ya. Kurang lebih yang ini mungkin 18 milian lah. Ini mungkin kurang lebih 18 milian. Nah, ini yang ketiga. Ini yang ketiga ya, ukurannya 25 mili atau ukuran 1 in. Ini 25 mili. Kalau kita bikin lubang yang ngepas dengan ukuran pipa setengah in ya. Dengan pipa setengah in. Ini sangat ngepas dengan ukuran pipa setengah in ya, mata bor Hoso ini. Ini yang keempat 28 mili. Kalau yang ini 35 ya. Oke, langsung saja kita ke yang paling besar ya. Ini untuk ukurannya 2,5 in atau 64 mili. Jadi kalau kita butuh lubang di bambu atau di kayu yang ukurannya dengan 64 mili, kita bisa menggunakan mata bor Hoso yang ini yang paling besar ya. Ini saya pernah gunakan untuk melubangi kayu, melubangi bambu ya, terutama kemarin pada saat pembikinan saung dapur ya, karena memang untuk tiang si dapurnya dari bambu bitung. Jadi untuk palangnya saya bikin dari bambu dengan pakai lubang, dan saya melubangi bambunya menggunakan mata bor yang ini yang paling besar ya. Jadi kalau teman-teman butuh lubang yang lebih besar lagi, si bambunya kurang agak gedean, ininya kurang besar ya, jadi kita bisa belilah untuk mata bor Hoso ini yang lebih besar ukurannya. Boleh teman-teman cek di toko ya, toko online, toko offline, ukuran mata bor Hoso yang lebih besar. Untuk bentuknya ini di bawahnya seperti ini ya, sama semuanya, memang bentuknya sama, bergerigi seperti ini. Ini fungsinya untuk melubanginya ya, untuk melubangi kayu atau melubangi pipa PVC ataupun bahan plastik. Ininya sangat tajam ya. Jadi kalau teman-teman mungkin butuh yang lebih tajam lagi, kita bisa kikir ya. Ini kayak gergaji untuk bentuk geriginya. Kita bisa menggunakan kikir yang untuk gergaji kalau kita butuh ininya lebih tajam lagi. Ini saya sudah kikir ya beberapa kali. Ini matanya hampir sama dengan mata gergaji belah ya, belah kayu. Yang kecil juga sama ya. Ini bergerigi. Oh ya, ini saya belum bahas mengenai harga ya. Ini merupakan mata bor Hoso yang murah ya. Saya beli ini dulu kalau nggak salah ya, ini sudah 2 tahunan lebih untuk mata bor Hoso ini. Ini harganya di atas 30 ya.
di bawah 40.000, jadi lumayan murah. Satu set ini harganya segitu ya. Ya mungkin ada juga yang lebih mahal, sekarang nggak tahu untuk harganya untuk satu set ini karena sudah lama ini ya, udah 2 tahunan lebih. Bukan 2 tahun ya, ini udah 3 tahun, 3 tahun lebih, karena masih dulu pada saat bapak saya masih ada ya, saya beli. Jadi kurang lebih 33 tahun lebih. Oke teman-teman, jadi si hosol-hosolnya ini kita satuin dengan mata bornya ya. Caranya seperti ini ya. Ini mata bor yang paling besar dudukannya. Ini untuk hosol-hosol yang ukurannya besar. Jadi kita masukin seperti ini. Kita masukin seperti ini ya. Nah ini untuk murnya. Jadi si bagian ininya jangan sampai kebalik ya, karena di atasnya ini rata, yang ini ke dalam ya. Jadi untuk ini supaya masuk ke nutupnya ini, kita seperti ini masangkannya ya. Jadi ini nutup ke bagian ininya, jadi si hosolnya ini gak geser ya. Kalau kita balik itu malah akan ininya geser-geser ya. Ini juga bisa diputar ya, hanya saja ini salah untuk tuh, jadi gak nyampe ke bawah ya. Jadi kita balikan untuk pemasangan murnya, jangan sampai kebaliknya, awas. Seperti ini ya harusnya ya, supaya menahan dari hosolnya ini, jadi gak geser-geser, kuat ya. Ini dudukan mata bor hosol ini bisa nyampe ke ukuran berapa ya? Ini yang 28 mili. Kita coba yang 28 mili apakah bisa masuk atau enggak ya. Ternyata ini kekecilan ya. Ini yang 32 mili. 32 mili kita coba masukin. Oke, dan ini bisa ya. 32 mili bisa masuk. Jadi si dudukan mata bornya ini bisa masuk ke hosol-hosol yang besar. Dari yang terkecil ini ukurannya 32 mili sampai 64 mili ya. Untuk dari 32 mili ke bawah, di ini yang terkecil ya. Ini ukurannya 28 mili. Jadi kita bisa menggunakan dudukan mata bor yang ini yang terkecil ya. Ini paling kecil ya. Jadi kita bisa gunakan dudukan mata bor yang ini yang kecil. Nah, masuk ya. Ini nyampe yang terkecil ya. Nyampe yang ini. Oh, yang ini ya. Ini yang terkecil, yang 18 mili. Tuh masuk ya. Ini yang terkecil 18 mili. Jadi untuk yang ini yang dudukan mata bor yang kecil, kita bisa menggunakan hosol. Untuk yang terkecil 18 mili nyampe ukuran yang 28 mili ya, yang ini. Nah, untuk dudukan mata bor yang besar, yang ini dari 28 mili, dari 32 ya. Dari 32 mili nyampe ke ukuran hosol yang paling besar 64 mm ya. Nah, untuk mata bornya ini bisa kita pindahin ya. Kita tinggal buka si bautnya ini di dalam pakai kunci A yang tadi ya. Ini kita tinggal putar, kita longgarkan ya, supaya si mata bornya bisa keluar.
bisa copot ya. Tuh, ini sudah copot. Jadi kita pindahin si mata bornya ini ke dudukan yang ini ya. Kita buka dulu untuk bautnya. Ini baut pengunci dari mata bornya ya. Nah, tinggal kita masukin seperti ini. Nah, ini kan ada coakan dikit ya. Jadi si bautnya ini pas dengan coakan ini, jadi si mata bornya agak geser, agak copot ya. Tinggal kita kencengin. Kuat ya. Kalau kita masih belum kuat untuk si mata bornya ini, kita bisa kencengin lagi supaya mentok ya, kunci tuh kuat ya. Jadi si coakannya ini, coakan dari mata bornya harus ngepas dengan lubang di sininya supaya terkunci untuk mata bornya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk review mata bor Hoso kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jadi masih banyak sebetulnya mata bor yang lain ya. Cuma yang saya punya, yang kemarin kita bahas, mata bor yang biasa ya. Masih banyak mata bor yang lain. Jumlahnya memang banyak untuk mata bor ya. Kalau kita lihat di toko online, toko offline itu banyak ya mata bor. Hanya saja yang saya punya itu hanya beberapa mata bor ya. Seperti yang kemarin. Ya, semoga video ini bermanfaat tentang pembahasan mata bor Hoso. Saya tutup dulu untuk vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.